Selamat datang di Music Rescue Podcast. Gini, satu, untuk lirisis sama notasi, ya, mana yang dipakai? Kita kembali ke dasar, saya orang strukturalis, pasal 1 ngomong, hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki pencipta ketika ciptaan itu sudah diumumkan dan berwujud nyata. Maksudnya apa? Kalau dia notasi pertama dan lirik pertama tadi sudah pernah rilis, berarti sudah diumumkan dong, sudah berwujud nyata, udah direkam. Berarti ada timbul satu ciptaan. Selamat malam Bapak-Bapak yang terhormat serta rekan-rekan seniman yang berada di Bali semuanya. Perkenalkan, nama saya Komang Ragel sebagai pencipta lagu. Nah ini mohon maaf nih, saya ada masalah sedikit. Dulu sebelum karya-karya saya masuk publisher itu sudah sampai ada beberapa mungkin ratusan lagunya udah dan puluhan juta ada sudah ditayang. Nah setelah masuk publisher katanya lagu-lagu yang sudah diputar sampai puluhan juta mungkin 5-6 tahun yang lalu tuh tidak akan dapat royalti kecuali setelah dimasukkan publisher didaftarkan baru terhitung begitu apa benar kita seperti itu mohon penjelasannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Komang Ragel. Begini, publishing itu memang baru ada alatnya di Indonesia Pak. Jadi publishing kita tuh baru dikasih oleh YouTube, oleh Google itu tahun 2019 akhir Pak. Kebetulan saya salah satu negosiatornya untuk Indonesia. Masuk. Itu kalau luar negeri dari dulu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang azasnya publishing beda dengan LMK. Kalau LMK Pak, kan saya bilang tadi hak pencipta dari 9 ya Pak. Yang 6 itu lewat publishing, yang 3 lewat LMK. Kalau LMK ini perintahnya undang-undang Pak. Pasal 87, 88, 89 Undang-Undang 28 itu beliau. Publishing itu pasal 9 saja. Sehingga wajar kalau dia ngomong bahwa Google itu kapan satu lagu bisa dihitung royaltinya secara publishing ya, itu adalah ketika orang mulai masukin datanya ke publishing. Karena publishing upload data. Jadi kalau sebelum itu Google itu penjelasan mereka, Google nggak tahu kalau itu ciptaan Pak Komang Pak. Bagaimana caranya tahu? Karena datanya belum dimasukkan sama publishing gitu. Itu banyak sekali terjadi yang kita sekarang sudah mulai. Ya posisi tawar kita sudah semakin kuat ya Pak. Ini kebetulan besok Pak, saya mau ribut-ribut sama Google Pak untuk negosiasi renewal gitu ya. Dan setelah kita berjuang, kita dikasih kesempatan untuk backclaim Pak. Jadi contoh Pak Komang sekarang daftar prakita nih malam ini nih. Besok sama anak-anak di-upload datanya nih, datanya Pak Komang lagu-lagunya gitu. Kita bisa mengklaim sampai 18 bulan ya sekarang. Kita kemarin ributnya mintanya 5 tahun Pak. Tapi ya karena Google yang punya sistem ya kita ribut selama setahun akhirnya kita bisa backclaim sama 18 bulan Pak. Kita bisa misalnya lagunya, kalau dia lagunya ngehitsnya tahun 2020 nggak bisa Pak. Tapi kalau dia ngehitsnya tahun 2022 akhir pasti bisa kena tuh. Kita ambil tuh. Duitnya selama itu lari kemana ya walau alam bisa Bapak. Saya juga nggak tahu itu urusan Tuhan. Di sini kan Tuhan kecilnya namanya Google ya. Kita mau nggak mau karena sistem punya dia, yang muter juga tempat dia. Kita mau ribut juga malah nggak karu-karuan jadinya gitu. Kayaknya backclaimnya kita cuma dikasih 18 bulan Pak. Kita masih mencoba terus untuk negosiasi. Tapi mentoknya kayaknya di 18 bulan deh Pak. Begitu. Ya, ada lagi yang mau bertanya. Terima kasih untuk Pak Komang tadi. Oke, di depan ya, sebentar.
Halo, selamat malam semuanya. Nama saya Brian Christopher. Kebetulan profesi saya sebagai performer, songwriter sama produser juga. Saya mau nanya, kalau misalnya saya sebagai produser di hire sama salah satu musisi misalnya, atau ada orang yang, bro bisa nggak nge-produce lagu saya ini saya punya. Terus dia datang ke saya misalnya bawa guide atau rekaman handphone gitu, bawa demo. Dan saya bekerja sebagai profesional yang dibayar untuk nge-produce lagunya, ngerekam segala macam. Baik itu untuk produksi doang atau misalnya sampai finish jadi master. Itu kan saya dibayar secara profesional, ada fee sebagai produser. Terus status saya setelah lagunya itu rilis, itu kayak yang tadi kan ada banyak macam royalti tuh, ada sebagai penulis lagu, ada sebagai produser, pemegang master dan lain-lain. Nah itu status saya kalau sebagai produser yang di-hire secara profesional, itu kayak gimana dan mungkin ada perlindungan hak khususnya atau kayak gimana? Thank you. Ini pertanyaannya hukum semua ya. Ini konsultasi hukum gratis ya Mas Brian namanya. Gini, hak cipta itu harus diingat ya, kalau saya ini orang strukturalis. Strukturalis itu alirannya pokoknya pondasi. Ya dasarnya begini, hak cipta itu adalah hak privat. Ya hak privat itu hak pribadi, dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Ya, sehingga dasar karena dia hak pribadi, saya punya rumah gede 3.000 meter, terus saya sewakan ke Beli Robi udah 3 juta saja setahun, orang-orang kok protes, kok 3 juta? Lihat terserah saya, rumah saya. Ngerti ya? Saya yang menentukan, jadi hubungannya kontraktual Mas Brian. Kalau Anda dibayar untuk produce, saya bingung dengan hire itu, kalau bahasa Inggrisnya ada namanya work for hire. Work for hire itu adalah sesuatu yang disuruh untuk melakukan dengan bayaran tertentu. Bayaran loh ya, bayaran berarti dari orang. Nah, Undang-Undang 28 ngomong, apakah, saya tanya tadi, apakah saya punya hak sebagai produser pemilik master? Tidak. Kenapa? Karena produser fonogram, produser rekaman di Indonesia menurut undang-undang adalah pihak yang membiayai dan bertanggung jawab pada perekaman suara. Bukan orang yang melakukannya. Ngerti ya? Tapi kalau Anda, ada banyak pembuat lagu, pembuat musik, saya bisa menyebutkan banyak contoh ya. Lagu-lagunya artis X, itu kalau bikin lagu, entah pembuat musiknya, arrangernya, sampai mixing mastering, ada pasti dia nunjuk satu orang karena warnanya gitu terus. Kalau udah sekuat itu, maka arrangernya bisa ngomong, aku boleh kau bayar, ya. Tapi kalau masternya rilis, aku minta royalti segini, ngerti ya? Dalam perjanjian Anda. Jadi arranger juga punya begitu, tapi hubungan kontraktual. Dia bukan pemilik master, bukan. Tapi kalau masternya itu kan punya si produser ya. Produser dapat duit X 100 rupiah, aku minta 5%. Kenapa? Karena kamu pasti nggak bisa lepas dari aku. Kamu mau produksi lagi pasti arrangernya kan aku lagi. Ngerti ya? Jadi hubungannya kontraktual Mas, perjanjian. Gak usah ribet-ribet karena gue lawyer ya, itu pasti bisa dilindungi secara hukum. Gak usah bikin perjanjian, bikin berita acara aja Mas. Saya menyatakan produser X menunjuk Brian sebagai penata musik gini, dan saya berjanji. Contohnya kayak gitulah, berita acara seperti itu, tanda tangan dua-duanya. Selesai. Gitu. Yang penting hitam di atas putih. Ya. Jadi kalau nanti kan produsen semua pasti tahu di sini, kalau Anda distribute melalui apapun agregator lah, pasti nanti keluar namanya ISRC ya. International Standard for Sound Recording Code. Itu nomor KTP-nya master. Itu yang membedakan kalau lagu Jatuh Cintanya Robby tadi, ada versi heavy metal, itu SRC-nya beda. Versi keroncong, SRC-nya beda karena rekamannya beda-beda. Nah, nanti kalau kalian sudah tahu itu, maka kalian bisa nulis di berita acaranya itu. Bahwa master yang itu tuh, yang versi keroncong tuh. Saya yang bikin musiknya. Saya berhak dapat 5% dari mana? Bukan dari pencipta, bukan dari mana-mana. Dari si produser, orang yang bayar tadi tuh, meng-hire itu. Siapa yang pemilik masternya? Yang meng-hire, yang bayar. Gitu. Jelas nggak sampai di sini? Oke, terjawab. Oke, terima kasih.
Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, oke. Ya, terima kasih. Selamat malam. Saya Asten. Ingin menanyakan dua hal, Pak ya. Karena ya per tahun kemarin saya sudah ikut di Pragita juga. Yang pertama adalah ketika kita dalam sebuah band ini membuat suatu karya, ada salah satu yang hanya membuat lirikus, ada juga yang membuat lirik beserta notasi. Namun ketika kita lagi diskusi tentang karya itu, ternyata notasi yang dibuat si pencipta ini ditolak, sehingga memunculkan notasi baru. Nah, untuk perlakuan di karya tersebut, apakah kita hanya mendaftarkan si pembuat karya yang berupa lirik dan juga notasi yang ditolak itu, ataukah dua dari orang ini yang harus kita daftarkan untuk klaimnya nanti? Dan yang kedua, kemarin juga sempat ada case juga yang saya alami. Jadi saya pegang salah satu vokalis yang ada di daerah, yang udah punya nama juga di Jakarta. Karena dia udah punya nama, si pencipta lagu ini memasrahkan karyanya ke si vokalis ini. Nah, yang terjadi sekarang adalah si pencipta lagu dia ingin mendaftarkan juga ke Pragita, namun ada case. Karena sudah diserahkan yang lagu kemarin ke vokalis yang satu. Nah, apakah itu nanti bisa dicabut haknya atau masih bisa tetap diikutkan si vokalis tersebut dan si pencipta lagu membuat registrasi baru? Cukup Pak, sekian. Terima kasih. Mas siapa tadi? Siapa? Asten. Oke. Hal-hal semacam inilah yang dibutuhkan. Kenapa besok ada coaching klinik? Ini masalah ribet ini kalau udah masalah, ini bukan cuman sakit flu, ini sudah gejala liver. Jadi gini, satu, untuk lirisis sama notasi, ya. Mana yang dipakai? Kita kembali ke dasar, saya orang strukturalis. Pasal 1 ngomong, hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki pencipta ketika ciptaan itu sudah diumumkan dan berwujud nyata. Maksudnya apa? Kalau dia notasi pertama dan lirik pertama tadi sudah pernah rilis, berarti sudah diumumkan dong. Sudah berwujud nyata, sudah direkam. Berarti ada timbul satu ciptaan. Tapi ketika dia dirubah notasinya dan diumumkan lagi, ada ciptaan lain. Logikanya begitu, logika hukum itu sangat logis gitu. Ya. Dan kalau soal presentasinya harus dirubah atau tidak, ini logika hukum saja. Dalam ciptaan itu, di luar negeri sangat umum, ciptaan itu sebenarnya kayak saham saudara-saudara. Defaultnya, kalau ada dua orang, lirisis sama pembuat komposisi itu 50-50, itu default. Tapi bisa kan gue bilang tadi sama Mas Brian, kontraktual, perjanjian. Yang paling sering saya ambil contoh adalah lagunya Adele yang judulnya All I Ask. All I Ask itu yang nyiptain saudara-saudara 11 orang. Yang satu Bruno Mars, yang 10 orang saya nggak kenal. Ya, Bruno Mars pegang 90%, yang 10 orang pegang masing-masing 1%. Bruno Mars publishingnya A, yang 10 orang publishingnya A, B, C, D, E, F, G, ada. Yang ngeklaimnya cuma 1%. Gitu ya, ngerti ya? Nah, kemudian untuk yang ini agak, ini aku bilang tadi kalau itu tadi masalah, ya flu berat lah. Ini gejala liver ini tadi, paling banyak terjadi saudara-saudara, pencipta pengen ngetop, terus nempel karena beliau public figure yang luar biasa, Gede Robi gitu ya. Dan kebetulan kebetulan si orang yang semacam Gede Robi ini orang yang agak dolim. Tak ngetopin lagumu, tak nyanyiin tapi aku penciptanya. Itu melanggar undang-undang. Kenapa? Karena haknya pencipta itu kan kita dari tadi ngomongin hak soal duit itu hak ekonomi. Ada lagi yang lebih penting di atasnya namanya hak moral. Hak moral itu adalah hak yang nempel kepada pencipta itu seumur hidup. Apa itu? Nama pencipta, lirik, integrasi komposisi. Gak boleh dirubah saudara-saudara. Ya, dan gugatan perdatanya luar biasa, itu perbuatan melawan hukum. Gitu. Jadi kalau misalnya dia nih
mau balik lagi kok jadi nama dia sih gitu. Pasti ada perjanjiannya. Kalau nggak ada perjanjian lebih gampang, hajar aja sudah, masukin nama dia yang asli. Kenapa? Karena pasal 1 dia bisa membuktikan. Yang pertama kali mengumumkan, ngasih tahu ke temennya di demo apa segala macam. Itu kan si pencipta aslinya. Si penyanyi emang bisa? Nggak bisa. Yang pertama kali mewujudkan secara nyata si penciptanya. Tapi kalau ada perjanjiannya, itu butuh coaching klinik besok, bawain draftnya, tak bantuin mikir. Gitu. Itu kali itu udah jadi masalah hukum, bukan lagi masalah kreatif ya. Jadi mohon teman-teman juga di sini seperti disinggung sama dua pembicara di depan tadi, industri musik itu tidak sama dengan pandangan kita awal. Industri musik bukan 100% industri kreatif, saudara-saudara. Industri musik itu 50% industri kreatif, 50% industri hukum. Lah iya, isinya kontrak, lisensi, royalti, kalau bukan hukum apa itu? Data itu hukum itu. Tolong beresin datanya. Nanti nyesel, kita nggak tahu rezekinya lagu ya. Banyak loh lagu yang dulu 7 tahun yang lalu kecek ada TikTok dipakai joget-joget sama ibu-ibu dasteran, tiba-tiba viral lagi. Orang-orang mulai nonton YouTube-nya lagi, itu banyak sekali loh terjadi. Kita nggak tahu rezekinya apa lagu, dan rezeki itu punya GPS sendiri, nggak bakal kesasar gitu ya. Kita siapin lah. Kalau aku kemarin analoginya gini, GPS itu kalau di Google Map kita bisa nitik tempat toh. Kita gedein tempatnya supaya nitiknya gampang gitu. Dengan cara apa? Lengkapin datanya. Gitu ya. Terjawab gak? Mas, oke, terima kasih. Ya, kita masih ada 10 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Kita masih punya merchandise-nya, jadi jangan khawatir. Oh, di sebelah sana. Oke, boleh ditukar mikrofonnya, Pak? Oh, sudah. Terima kasih. Untuk yang tadi sudah bertanya dan yang nanti berikutnya, nanti merchandise-nya bisa langsung diambil ke meja registrasi ya. Halo, selamat malam teman-teman. Saya Esa, asal saya dari Indramayu, cuma di Denpasar saya kerja. Saya mau menanyakan, kasusnya di daerah saya itu culture musiknya itu dari organik. Jadi mungkin jarang direkam ya, tapi dia viral itu lewat performer. Itu bagaimana ketika lagu itu viral, belum direkam, tapi ada yang nge-cover YouTube gitu. Kasusnya seperti itu. Mungkin itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Mas Esa, kebetulan kok ya pas orang Indramayu. Indramayu itu kayak Jawa Timur ya. Base kami Jawa Timur, Indramayu, teman-teman Banyuwangi, itu base-nya adalah base pertunjukan. Ya, kebetulan Pragita memang kita sudah ada, kita mengalami, keluhannya sama. Akhirnya kita buka satu representatif lah di Indramayu itu baru berapa bulan ini. Karena masalahnya seperti ini. Kalau Anda pegang pada hukum, saya balik lagi ke pondasi, ya. Memang dia belum, ini karena ketidaktahuan ya. Ketidaktahuan ya, hukum itu kan ignorance ya masalahnya. Ketidaktahuan, jadi dia menciptakan lagu untuk, ada gue lupa namanya siapa, yang ngetop banget di itu. Jadi setiap kali kawinan, mintanya lagu itu. Yang nyanyiin adalah artis. Dan orang-orang taunya, ini bahkan yang saya bilang tadi, kalau ada publishing jahat, maka yang dihubungi publishingnya adalah artis atau talent yang mempopulerkan itu di kawinan-kawinan itu. Ditulis nama dialah sebagai pencipta. Sehingga bapak-bapak tua yang menciptakan lagu-lagu Indramayuan ini, mereka sama sekali nggak mendapatkan manfaat ekonomi. Itu setelah kita teliti ya secara hukum itu ternyata seperti itu. Memperjuangkannya seperti apa? Saya cuman bilang satu, Pak, sini nomornya, kalau sekarang udah meninggal misalnya ahli warisnya siapa, sini akta warisnya itu kita perjuangkan. Kita cari saksi
yang menyatakan bahwa lagu tersebut bikinan bapak saya. Saya saksinya. Artisnya masih muda loh ya. Umurnya saya kelahiran tahun 2000 misalnya gitu ya. Sekarang berumur 24. Loh, lagu ini saksinya sudah ada sejak tahun 86. Itu aja udah kelihatan. Secara logika hukum kan kita cuma ngomong. Kalau Anda melakukan ini, uangnya ini hati-hati betul. Buat teman-teman di sini yang juga merekam, kemudian tidak bukan teman-teman di sini ya, ada orang-orang di parkiran situ yang mungkin dengar juga. Kalau Anda produser kemudian melakukan itu bukan pelanggaran hak cipta, saudara-saudara. Itu namanya tindak pidana, namanya penggelapan. Jadi uang dia sejak ngeklaim tahun 2019 sampai 2024 ini itu dianggap sebagai hasil tindak pidana penggelapan. Atau lebih parah lagi, Anda dianggap sebagai penggelapan dan pencurian. Kalau berulang, pencurian dengan pemberatan, dan kan ruwet jadinya. Itu banyak sekali, Indramayu memang rampant sekali di sana. Sangat banyak, dan saya takutnya, saya kemarin ngobrol sama, di sini banyak skena di sini. Ya, ada skena ska, ada skena punk, ada skena rock, ada skena pop kontemporer. Kemarin saya juga melakukan hal yang sama, enggak tahu ini hadir apa enggak di sini. Diundang oleh BRIN, Pemprov Bali. Cerita yang saya dengarnya sampai berkaca-kaca. Kenapa? Ada komposer sepuh, ini banyak terjadi di Bali kan. Komposer sepuh yang dulu lagunya ngetop berapa tahun yang lalu pada zaman kaset, kemudian dinyanyikan ulang dengan versi pop Bali kan banyak tuh. Dengan musik baru, kemudian si komposer yang sudah sepuh ini meninggal dalam keadaan miskin dan sakit. Kenapa? Karena datanya kita nggak tahu. Asal pakai. Sebenarnya kejadian itu juga terjadi Mas Esa di Bali sini. Terutama di kalangan lagu-lagu yang mudah untuk diremaster. Mungkin ada teman-teman senior pop kontemporer di sini. Ada beli Dewi Mayura, ada beli Ari Kencana, mereka mengalami hal-hal yang sama. Jadi tolong kalaupun Anda nggak bergabung dengan Pragita, Anda nunjuk publishing, tunjuklah publishing yang memiliki kemampuan pengetahuan hukum yang cukup, saudara-saudara. Kalau enggak, Anda nggak akan terlindungi. Begitu, terjawab Mas Esa. Terima kasih. Jangan cuma kreatif berkarya, tapi kreatif juga dalam melindungi.